Mary adalah seorang desainer. Ia menjalankan bisnis dengan satu karyawan. Ia adalah seorang wanita tangguh. Ketika presentasinya di sebuah perusahaan mendapatkan cemoohan yang tak pantas, ia pun tak segan melawan para pria tua itu hingga jadi kehebohan. Mary kini sedang mempersiapkan pernikahannya dengan kekasih yang bernama Kim Woo-joo. Persiapan sudah hampir rampung, bahkan sudah membeli rumah pengantin baru, di mana ibu Mary ikut patungan juga. Namun, siapa sangka di belakang Mary, kekasihnya itu malah berselengki. Insting wanita memanglah tajam. Akhirnya Mary mengetahui kenyataan pahit. Ia menemukan anting dan rambut yang bukan miliknya di ranjang tidur mereka. Tak tinggal diam, Mary pun langsung meminta pengakuan dari kekasihnya itu dan menyodorkan banyak bukti jika Wooju memanglah sudah berselengki. Tapi Kim Wooju pintar berdalih, ia tak merasa bersalah sedikit pun. Pertengkaran sepasang kekasih itu pun menjadi tontonan di seluruh kafe. Puncaknya adalah ketika pertengkaran itu berubah menjadi adu fisik dan tangan Mary terluka karena ia ingin membuka ponselnya Wooju. Namun Wooju menolak dan akhirnya Mary di puncak keputusannya karena ia merasa telah mempersiapkan seorang diri pernikahan mereka. Sedangkan Wooju selalu saja sibuk, hingga akhirnya Yu Mary memutuskan hubungan serius mereka. 5 tahun yang terbuang cuma-cuma. Adegan itu pun diakhiri dengan menyiram minuman ke wajahnya Wooju. Puas banget liatnya. Sialnya, Mary dan Wooju sudah mendaftarkan dulu pernikahan mereka ke negara. Jadi kini mereka pun harus mengurus surat perceraian meski belum mengadakan pesta pernikahan. Tapi Mary meminta untuk merahasiakan kandasnya hubungan mereka ke orang tua masing-masing dulu agar tak terkejut. Si Wooju benar-benar wujud dari cowok Siwa Sekia. Tanpa beban, ia pun langsung pergi berlibur dengan selengkiannya itu. Sementara itu, seorang pria tengah di pesawat menuju ke Korea. Terlihat ia sangat acuh, tapi ternyata sikapnya itu memiliki arti tersembunyi. Pria itu sangat menikmati hidupnya dengan bebas, bermain di pantai, memancing, bersepeda. Definisi menikmati hidup seperti tak ada beban. Ya, pantas saja begitu, karena ternyata ia memiliki seorang nenek pemilik toko roti terbaik di seluruh negeri bernama Myung Sudang. Bahkan neneknya telah mendapatkan penghargaan presiden segala. Sedangkan hidup Mary kini menjadi hampa. Semua reservasi dari gedung, gaun, bahkan paket bulan madu telah ia batalkan. Ah, merana sekali jadi Mary. Ia pun menenangkan pikirannya dengan bermain baseball. Namun nasib sial masih saja mengikuti Mary. Sudah gagal menikah, ia pun ternyata kena penipuan real estate hingga harus berurusan dengan kepolisian dan tak bisa mendapatkan depositonya kembali. Mary pun mencoba meminta bantuan kepada Wooju, tapi ia malah diacuhkan. Kesialan Mary benar-benar sudah komplit. Jalan terakhirnya adalah melupakan semua dengan mabuk-mabukan seorang diri. Dan disinilah titik temunya. Cucu pemilik toko roti tak sengaja menyerempet tubuh Mary. Karena merasa bertanggung jawab, pria itu pun memberikan nomor ponselnya untuk jaga-jaga. Dan Mary pun langsung menggila. Karena pria itu ternyata bernama Kim Woo-joo. Dengan keadaan yang sudah mabuk berat, Mary jadi membayangkan Woo-joo sang pria asing adalah Woo-joo, mantannya yang Sibal Sekia itu. Manny pun langsung menyerang Wooju pria asing ini hingga keduanya asik berkelahi dan berujung dengan Mary yang tak sengaja menduduki sebuah kaktus besar. Seketika Mary langsung menjerit kesakitan. Akhirnya Wooju membawa Mary ke rumah sakit dan meminta teman wanitanya yang seorang dokter untuk mengurus Wooju. Karena masih merasa bertanggung jawab, Wooju mengantarkan Mary pulang, meski dengan keadaan yang memalukan karena Mary harus duduk terbalik di mobil. Dan hal itu membuat Mary jadi mabuk kendaraan. Jadi ia meminta menepi sebentar sambil menikmati mentari pagi yang sudah terbit. Melihat hal itu, Mary jadi mellow lagi dan akhirnya mereka pun berpisah.
Sementara itu, sebuah toserba telah mengadakan undian pernikahan besar. Berhadiah utama yaitu rumah mewah. Tapi ternyata hasil undian itu sudah direkayasa. Pemenangnya sudah ditentukan, namun ada saja kebetulannya karena sang dirut toserba kehilangan kupon undian yang sudah ia sembunyikan di lengannya. Ia pun jadi panik. Tapi ya mau bagaimana lagi, mungkin sudah takdir. Nama yang terpilih adalah You Mary, pemenang sesungguhnya. Ternyata Mary pernah iseng ikut kupon berhadiah rumah impian itu. Namun, ada beberapa syarat yang harus Mary penuhi. Salah satunya adalah bukti pernikahan. Dan untungnya, di negara ia masih tercatat resmi menikah dengan Kim Woo-joo. Dan karena ini adalah sebuah ketidaksengajaan, pihak Toserba mencari berbagai alasan agar Yumiri didiskualifikasi. Meru pun jadi pusing karena dikatakan suami istri haruslah hadir saat penyerahan hadiah. Terpaksa Mary pun menghubungi Wooju, namun malah diblokir. Sungguh disayangkan. Hadiah rumah impian itu bisa saja gugur. Rumah yang sangat di luar jangkauan. Namun tak lama, Kim Woo-joo sang pria asing mengiriminya pesan. Melihat nama Kim Woo-joo di hadapannya, sebuah ide gila pun terbesit. Pihak Toserba pasti tak akan tahu. Toh nama keduanya sama, yaitu Kim Woo-joo. Dan akhirnya esok hari, dengan malu-malu dan begitu sangat gegabah, tiba-tiba saja Mary melamar Kim Woo-joo di pertemuan kedua mereka ini. Dan episode 1 pun diakhiri dengan Wooju yang melongo dan penonton juga ikut melongo.